Ya, selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada. Kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waloyo. Saya Yon Setiadi akan menemani Sobat Sehat semuanya. Bersama-sama kita akan berbincang-bincang tentang topik kesehatan di pagi hari ini. Dan saat di pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang perawatan patah tulang. Dan kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas bersama-sama tentang latihannya seseorang yang telah mengalami patah tulang. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membahas topik yang sangat menarik untuk gimana sih cara perawatan tentang patah tulang itu sendiri. Dan telah hadir bersama saya Dr. Marbidu Mahulai SPOT. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Baik, sehat. Ya, sehat. Baik. Kita juga berharap untuk sobat sehat semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat semuanya ya. Walaupun saat ini kita masih berada di masa pandemi, kita wajib untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan kita mengingatkan untuk sobat sehat semuanya bahwa Panti Waloyo ini aman loh. Kalau sobat sehat semuanya ingin berkunjung untuk periksa atau berkonsultasi dengan dokter yang ada di Panti Waloyo, monggo silahkan, karena Panti Waloyo sudah melaksanakan protokol kesehatan yang cukup ketat begitu ya dok ya. Ya, baik, kita juga menghimbau sobat sehat semuanya untuk tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun berada, baik itu di rumah, di jalan atau dimanapun berada, tetap memakai masker ya, dan tetap mencuci tangan, tetap menghindari kerumunan dan tetap menjaga jarak. Itu semua untuk kepentingan kita bersama kok, biar semuanya tetap baik dokter. Kita saat ini akan membahas tentang perawatan patah tulang ini dok. Iya, nah, baik. Sebelum kita memasuk ke dalam sebuah perawatan, sebenarnya patah tulang itu kondisi yang seperti apa sih dok? Ya, baiklah. Sebetulnya patah tulang secara definisi atau pengertiannya itu sangat mudah dan semua sudah memahami. Baik. Tetapi secara medis dikatakan patah tulang adalah suatu keadaan di mana terjadi diskontinuitas dari keutuhan tulang. Jadi ada sesuatu yang terjadi terhadap keutuhan atau integritas dari suatu struktur tulang. Jadi dalam hal ini apa yang terjadi pada tulang tersebut secara mudahnya bisa dikatakan mulai dari yang patah benar, patah jadi dua, atau bisa juga sangat simpel berupa retakan atau berupa kompresi atau berupa hanya istilahnya splinting. Ada bagiannya yang tercuil. Sehingga dalam pengertian seperti itu, untuk umum mungkin hanya mengenalnya sebatas patah tulang dan kelihatan tulangnya patah jadi dua begitu ya dok ya. Tetapi untuk patah tulang secara sebetulnya secara medis definisinya itu lebih luas dan lebih dalam daripada itu. Oke, sebenarnya kalau kita tahu semuanya untuk patah tulang itu ya patah jadi dua gitu ya. Tapi ternyata definisinya sangat kompleks begitu ya. Sangat kompleks, bahkan seperti kita ketahui, misalnya pada anak-anak ada namanya green stick fracture. Itu sama seperti kalau terjadi pada dahan yang muda, dia patah, tetapi dia tetap nyambung dan masih utuh, tetapi dia ada deformitas. Katakanlah dia jadi berbentuk seperti segitiga atau dia memutar. Itu juga sudah bisa dikatakan untuk patah tulang begitu ya? Itu salah satu jenis patah yang spesifik untuk tulang yang muda, misalnya pada anak-anak. Oke, baik dokter, itu tentang definisi tentang patah tulang ya dok ya. Baik, kita masih mengundang untuk sobat sehat semuanya bisa beratensi bersama kami, bisa menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau mengirimkan pertanyaan, mau kirim-kirim salam juga boleh. Dan jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV kita di @LS Panti Waloyo ya, dan di situ akan banyak
sekali konten-konten kesehatan yang bisa Sobat Sehat simak bersama-sama keluarga atau bisa di-sharingkan ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube kita di @RS Pantiwaluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Di situ banyak konten yang cukup menarik untuk disimak dan dibagikan kepada sanak saudara yang membutuhkan. Baik dokter, tadi kan sudah dikatakan banyak jenisnya patah tulang itu ya dok, ya, banyak sekali definisi yang sebenarnya orang awam itu nggak ngerti itu patah tulang itu yang kompleks seperti apa. Nah, jenis-jenis patah tulang itu sendiri itu apa aja sih dok? Oke, kalau kita mengenal lebih dalam patah tulang itu bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab atau etiologinya. Kemudian berdasarkan jenis traumanya, kemudian berdasarkan keadaan tertentu, misalkan gambaran radiologi yang kita lihat setelah dilakukan pemeriksaan radiologi. Kemudian ada juga patah yang dilihat dengan kondisi khusus adalah apakah patah tersebut diikuti dengan suatu trauma atau luka terbuka atau luka tertutup. Sehingga yang paling simpel mulai dari etiologi kita kenal, walaupun yang paling banyak paling umum kita kenal adalah patah karena suatu eksiden atau oleh karena trauma atau karena kecelakaan. Memang itu patah yang paling umum dan paling banyak terjadi. Tetapi selain itu juga penyebab yang lain yang bisa adalah ada juga patah yang namanya sebetulnya tekanannya atau kekuatannya itu normal saja. Misalkan pada pelari yang biasa lari jarak jauh pada waktu tertentu, dia tidak perlu jatuh atau apa-apa, tetapi karena ada repetitive injury atau tekanan yang berulang terus-menerus sehingga terjadi patah. Kemudian ada satu jenis patah lagi yang kita sebut dengan fraktur patologis. Itu adalah suatu patah di mana keadaan tulang sebetulnya itu ada terjadi sesuatu. Katakanlah dengan bahasa yang lebih mudah adalah tulangnya itu sudah mengalami kelemahan. Sehingga dengan terjadi suatu tekanan atau eksiden atau trauma yang seharusnya tidak menyebabkan patah atau trauma yang kecil bisa menyebabkan patah. Itu yang dinamakan patah patologis, fraktur patologis. Fraktur patologis sendiri walaupun dari segi frekuensi atau kejadian tidak terlalu banyak, tetapi ini penting dipahami atau perlu dipahami terutama pada orang umum sebab dia membawa implikasi yang macam-macam. Katakanlah apakah nanti ada penyakit lain bisa dikatakan yang harus kita tangani, misalnya osteoporotik, atau apakah disebabkan oleh kanker atau keganasan tulang atau hal lain. Sehingga untuk penanganan fraktur yang patologis ini secara khusus memang lebih kompleks dan lebih mendalam. Oke, untuk tadi sudah disebutkan tentang osteoporosis ya dok, ya sedikit disebutkan. Nah itu seberapa persen sih dok pengaruhnya osteoporosis dengan patah tulang itu sendiri dok? Kalau secara presentasi hubungan osteoporosis dengan patah tulang memang jumlahnya cukup kecil, sangat kecil, mungkin kurang daripada 1% secara umum. Tetapi kalau dihubungkan dengan umur, osteoporosis dengan patah tulang agak signifikan, terutama kalau kita sudah berbicara mengenai perempuan atau laki-laki yang di atas umur 65 tahun atau di atas 70 tahun. Frekuensinya menjadi sangat signifikan, mungkin di atas 5-10% yang terjadi. Tetapi osteoporotik sendiri itu merupakan salah satu penyebab yang sebetulnya kalau secara umum saya katakan tadi bahwa itu salah satu penyebab yang cukup kecil frekuensinya untuk kejadian patah tulang. Oke, itu untuk osteoporosis ya dok ya, karena memang patah tulang itu kejadian paling banyak yang
karena insiden itu Ya, tadi ya, insiden Dok? paling banyak kecelakaan, apakah kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan rumah tangga atau jatuh dari pekerjaan dan segala macam. Baik, kita bisa masuk ke arah tindakannya itu seperti apa, Dok, kalau misalnya insiden terjadi kecelakaan gitu, Dok? Oke. Patah tulang, kita bicara tentang yang terutama paling banyak yang traumatik, penyebab oleh karena suatu kecelakaan atau eksiden atau KLL atau kecelakaan kerja, itu yang paling banyak. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Patah tulang hanya satu jenis dari hal yang disebabkan oleh kecelakaan tadi. Oke. Kita harus melihat pasien secara keseluruhan, secara komprehensif. Jadi pertama, kita lihat keadaan umumnya. Apakah memang injury atau trauma ini hanya simple terjadi pada tulang tok atau mengenai organ atau bagian tubuh yang lain. Sehingga nanti penanganannya itu bukan tertuju langsung kepada patah tulangnya, tetapi harus kita lihat apakah memang ada kondisi-kondisi tertentu pada pasien ini yang memerlukan penanganan segera, terutama yang menyangkut sesuatu yang membahayakan hidupnya, katakanlah trauma kepala, kemudian trauma dada dan perut, kemudian ada perdarahan dan lain-lain. Setelah kita melakukan safety atau penanganan pertama yang darurat kepada pasien ini dan semua bagus, kemudian baru kita beranjak kepada status lokal, terutama yang katakanlah tadi patahnya di mana, kemudian seberapa buruk atau seberapa parah patahnya, kemudian kita lihat kondisi lukanya ada atau tidak, atau tulangnya atau patahnya tidak disertai dengan luka. Kemudian setelah itu baru kita lakukan untuk sementara, biasanya dalam menangani pada saat kecelakaan yang terutama adalah melakukan imobilisasi pada bagian yang patah tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan transfer atau memindahkan pasien ataupun membawa ke tempat rumah sakit atau pemeriksaan kesehatan yang terdekat. Setelah pasien sampai ke rumah sakit, biasanya akan ditemui dokter atau petugas medis, akan dilakukan anamnesa, kemudian dilakukan pemeriksaan yang diperlukan. Cukup detail sekali penjelasan dari Dokter Marpindo ini ya. Oke, terima kasih. Memang karena kompleks ya, Dok, ya, untuk soal patah tulang ini. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami patah tulang, tidak serta-merta langsung tindakan patah tulang dilakukan, itu tidak bisa begitu ya, Dok? Tidak bisa, sebab pasien itu kan seorang pribadi yang utuh, seorang manusia yang utuh. Kita lihat secara keseluruhan. Kita lihat pertama dari bagian-bagian yang paling vital, kemudian kalau itu sudah safe, sudah aman, baru kita melihat bagian-bagian yang kecil lebih detail lagi, termasuk salah satunya patah tulang tersebut. Oke, baik, sangat detail sekali Sobat Sehat untuk penjelasan dari Dokter Marpindo ini. Ya, ini salah satu kesempatan untuk Sobat Sehat yang punya unek-unek nih atau punya pertanyaan yang bisa disampaikan kepada kami, nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Marpindo secara detail juga. Mari jangan lupa untuk tetap kita buka atensi untuk Sobat Sehat, bisa menuliskan komentar yang ada di bawah ini, pertanyaan akan kita jawab secara tuntas gitu ya, Dok ya. Ya, baik. Beberapa waktu singkat ke depan. Baik, Dokter. Nah, tadi kalau kita ambil salah satu kasus kecelakaan begitu ya, Dok ya. Iya, kecelakaan lalu lintas begitu, seseorang sudah dilakukan tindakan untuk alat vitalnya aman dan dilakukan tindakan untuk penanganan patah tulangnya itu. Nah, setelah tindakan dari operasi itu, Dok, perawatan yang dilakukan itu seperti apa, Dok? Oke. Ini kelanjutan dari apa yang saya jelaskan tadi. Setelah sampai di rumah sakit, dilakukan anamnesa, dicari mekanisme terjadinya kecelakaan dan sebagainya, kondisi pasien secara umum.
Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik secara lengkap, mulai dari tensinya, nadinya, pemeriksaan jantungnya, pemeriksaan bagian abdomen dan lain sebagainya. Ada satu pemeriksaan tambahan yang biasanya merupakan pemeriksaan yang sangat esensial untuk patah tulang, untuk mendiagnosa atau mengenal atau melihat lebih detail tentang keadaan tulang seorang pasien tersebut. Itu pemeriksaan tersebut adalah rongsen atau pemeriksaan X-ray. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan X-ray, dari X-ray tersebut bisa kita klasifikasikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan medis, atau berdasarkan klasifikasi radiologis tersebut bisa kita tentukan lebih detail lagi apa yang terbaik atau metode apa yang terbaik untuk menangani patah tulang pada pasien tersebut. Ada beberapa macam atau berbagai macam metode, atau bahasa mudahnya itu pengobatan yang bisa kita pilih untuk menangani patah tulang pada seorang pasien. Paling umum kita katakan satu, operasi atau tidak operasi atau non operatif. Yang non operatif pun itu ada beberapa macam cara. Mulai dari yang paling simple, bisa kita lakukan hanya pembedaian sederhana atau dikasih splint sederhana, kemudian dikasih plasters of Paris atau casting splint namanya, yang dibuat biasanya kita mengenal dengan memakai semen itu. Kemudian selain daripada itu ada beberapa jenis lagi dengan memakai brace. Ada brace yang sudah dibentuk oleh pabrik, ada yang bisa kita buat sendiri. Kemudian yang selanjutnya bisa berupa traksi, tapi metode dengan traksi itu sudah lama dipakai dulu. Ada yang dengan cutaneous traction, ada skeletal traction yang dikasih beban, dipertahankan patahnya, biasanya memerlukan tidur di tempat tidur yang cukup lama. Tetapi metode ini sudah sangat jarang dipakai. Kemudian yang bagian yang kedua adalah yang bersifat operatif. Yang bersifat operatif ini pun kita bisa bagi-bagi lagi menjadi berapa macam pembagian. Apakah berdasarkan alatnya itu, berdasarkan alatnya bisa kita bagi menjadi dengan pemakaian plat, atau hanya screw, atau dengan pen atau Kirschner, atau dengan wiring, atau juga dengan nail. Ada beberapa macam metodenya. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan kepada perawatan pasca operasi atau pasca pemasangan imobilisasi, seperti itu. Oke, baik. Cukup. Saya sampai terpaku dengan sampai ada dari Dr. Marvindo ini ya, Dok ya. Okay. Karena sangat detail sekali dari penjelasannya. Nah, itu tadi kan tentang mobilisasi untuk perawatan dari pasca operasi itu tadi ya, Dok ya. Nah, itu kalau misalnya seseorang setelah melakukan semua rangkaian itu, dan pasti kan ada riwayat trauma nih ya, Dok ya, riwayat trauma dari patah tulang sendiri. Ada nggak sih aktivitas-aktivitas yang ini boleh dilakukan dan ini nggak boleh nih, sama sekali nggak boleh, ini gimana, Dok? Oke, baik. Perawatan pasca trauma yang kita golongkan menjadi mobilisasi pasca operasi atau exercise atau latihan pasca operasi itu menjadi bagian ketiga daripada pengobatan rawat tulang, patah tulang. Kalau secara umum kan kita bisa bagi mulai dari pertama itu adalah kalau terjadi patah tulang, kita lakukan reposisi, mengembalikan tulang kepada posisi yang sebenarnya yang terbaik. Kemudian setelah itu kita lakukan fiksasi atau imobilisasi dengan beberapa macam metode tadi. Ada yang melalui operatif, ada yang non operatif, pemasangan plat dan lain sebagainya.
Tahap yang ketiga selanjutnya adalah melakukan mobilisasi. Bisa kita katakan juga dengan exercise atau latihan pasca sudah dilakukan imobilisasi dengan beberapa macam metode tadi. Oke, sekarang untuk exercise atau mobilisasi pasca tindakan ini kita harus melihat beberapa hal. Satu, metode fiksasi atau imobilisasi yang kita lakukan itu menentukan kapan pasien boleh atau kapan pasien diharapkan untuk melakukan latihan dari segi waktu dan kekuatan atau jenis latihannya sendiri. Itu sangat tergantung kepada metode operatif yang atau fiksasi yang kita lakukan tadi. Tapi secara umum kita katakan untuk pasca operasi latihannya ini yang paling mudah dipahami adalah pertama itu latihan yang tidak memakai beban, dalam arti bukan untuk kerja atau mengangkat atau menarik. Dengan fiksasi yang umum atau katakanlah dengan operasi yang standar yang bagus, biasanya pasca operasi memang pasien langsung kita harapkan secepat mungkin untuk melakukan beberapa macam gerakan yang non-loading istilahnya, untuk melatih satu sendinya, kemudian ototnya, kemudian perdarahannya ke bagian yang patah tersebut dengan batasan-batasan tertentu. Tetapi saya katakan tadi secepat mungkin itu biasanya 3-4 hari pasca operasi setelah nyeri operasi atau lukanya atau sakitnya sudah agak mereda. Itu sesegera mungkin harus dilakukan latihan yang bersifat tidak memerlukan atau tidak menggunakan tekanan yang berlebih. Kemudian setelah waktu tertentu di mana sudah terjadi penyembuhan atau kekuatan yang kita harapkan bisa menahan tekanan, baru kita sarankan untuk melakukan latihan yang lebih berat atau lebih keras lagi, yang kita katakan dengan loading exercise. Dengan loading exercise itu kita harapkan pemulihan tulang lebih cepat, kemudian pasien bisa kembali kepada aktivitas semula. Tetapi untuk ini pun ada beberapa macam lagi waktu atau periodenya. Untuk tulang-tulang tertentu, mulai dari tulang panjang lengan atas atau lengan bawah, dia pun periodenya agak lain. Katakanlah untuk tangan, tulang panjang tangan atau humerus itu memerlukan waktu sekitar 6-12 minggu. Tetapi untuk memastikan sekali bahwa tulang tersebut pasca operasi sudah siap digunakan untuk latihan yang lebih berat atau loading, kita memerlukan pemeriksaan rongsen. Dari rongsen tersebut kita lihat seberapa bagus proses penyembuhannya, kemudian kita lihat kekuatan tulangnya, baru kita lakukan latihan atau exercise yang memerlukan tekanan. Oke, itu tadi dikatakan untuk pentingnya latihan pasca operasi gitu ya, Dok ya. Iya. Kan kalau mungkin sobat sehat, dan mungkin saya juga akan mengalami kalau patah tulang habis operasi takut gerak nih, Dok. Gimana? Apakah bahaya, Dok, kalau misalnya pasien takut melakukan exercise itu tadi, Dok? Iya, betul sekali. Pasca operasi salah satu problem memang susah untuk bergerak, itu sudah pasti, dan itu normal, fisiologis namanya. Satu, sebab pasien itu masih takut secara psikologis. Kedua, memang pasca operasi itu pasti sakit. Ketiga, mungkin ada
trauma lain selain daripada patah tersebut, mungkin ada luka di kulitnya atau sebagainya. Itu yang membuat pasien memang satu enggan, kedua memang susah untuk melakukan latihan. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, 3 tahapan dalam penyembuhan atau penanganan atau perawatan patah tulang, mobilisasi atau latihan itu harus ya dok ya? Harus, sebab itu memang sangat berguna untuk mempercepat dan memastikan kelancaran penyembuhan atau untuk menguatkan tulang yang patah tersebut. Kedua, mencegah banyak komplikasi. Begitu. Satu, terjadi bisa terjadi trombosis. Trombosis itu pengendapan atau penjendalan darah pada bagian tubuh tertentu, biasanya menyangkut ekstremitas atau ekstremitas bawah atau kita katakan di kaki. Kalau tulangnya atau kakinya atau alat tubuhnya tidak bergerak sama sekali, itu bisa memicu terjadinya proses penjendalan dalam pembuluh darah yang kita katakan dengan pembentukan, bisa terjadi hematom juga. Oke, itu pentingnya, sangat penting dari latihan pasca operasi itu tadi ya dok ya? Iya. Baik, itu sobat sehat perlu dicatat baik-baik ini untuk sobat sehat yang mungkin sedang mengalami patah tulang. Memang proses penyembuhan sangat panjang ya dok ya, sangat tergantung jenisnya itu tadi. Betul. Tapi cukup panjang begitu ya dok ya. Dan setelah semuanya dilalui, jangan lupa untuk tetap latihan, karena latihan itu justru akan mempercepat penyembuhan itu sendiri ya dok ya. Kalau misalnya latihannya takut latihan, itu nanti akan memperlambat dari penyembuhannya itu tadi. Baik, cukup menarik dokter untuk pembahasan kita pagi ini. Terakhir nih dok, tipsnya untuk sobat sehat semuanya untuk bisa gimana ya dok ya, untuk tetap semangat nih kalau misalnya sobat sehat semuanya mengalami patah tulang, seperti apa dok? Oke, patah tulang memang bukan suatu kondisi yang kita atau semua orang tidak ingin mengalami. Soal itu sakit dan memang mengganggu sekali dan bisa menyebabkan kecacatan. Tetapi tulang itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Dia bukan seperti kalau kulit, luka itu akan terjadi bekas walaupun dia apa-apakan, walaupun diobati. Tapi kalau tulang patah diobati dengan baik, dia tuh akan pulih sempurna. Begitu. Dia betul-betul sempurna. Itu namanya remodeling proses. Dia akan pulih sempurna. Tetapi untuk bisa pulih sempurna 100% tadi itu dia memerlukan beberapa hal kondisi, mungkin sebagian yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga perlu saya tekankan lagi, patah tulang memang suatu kondisi medis yang berat, tetapi bisa disembuhkan dengan baik dan 100%. Yang penting adalah jangan sampai salah mengenali patah tulang, membawa ke fasilitas kesehatan yang mumpuni atau yang cukup baik, sehingga diagnosa dari awal ini seberapa parah patah tulangnya, kemudian ada hal-hal lain, kemudian penanganannya tidak terlambat, kemudian tepat, kemudian pasca penanganannya semua bagus, kita optimis dan bisa kita harapkan kesembuhan yang sangat baik. Oke, itu semua yang diharapkan, walaupun kecelakaan kan juga tidak semua orang tidak mau ya dok mengalami itu tidak ya. Ada yang menginginkan. Kalaupun itu terjadi sama kita semua, tulang bisa sembuh 100% kalau gitu ya dok? Bisa sembuh dengan baik, sempurna seperti semula, dengan kondisi-kondisi tertentu tadi. Oke, itu kabar baiknya sobat sehat. Tulang, kalau misalnya patah tulang itu bisa sembuh 100% kok. Begitu. Baik, terima kasih dokter untuk saat pagi hari ini, penjelasan yang sangat luar biasa, yang sangat detail, yang sudah menemani kita saat pagi hari ini bersama sobat sehat. Untuk yang mungkin sobat sehat yang mengalami patah tulang atau kecelakaan atau patah tulang yang disebabkan dengan hal yang lain,
jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Pantiwaluyo dan berkonsultasi dengan Dr. Marbindo, begitu ya, Ya, Dok ya? baik, kita Karena tunggu. Dr. Marbindo sudah menunggu di Poliklinik Rawat Jalan setiap hari Senin sampai Sabtu ya, Dok ya? Ya. Selalu standby untuk bisa menunggu Sobat Sehat untuk bisa berkonsultasi dengan beliau. Ini sudah menjelaskan sangat detail, apalagi langsung ketemu gitu ya, Dok. Mungkin Ya. malah nanti akan langsung dijelaskan dengan sangat detail untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin Sobat Sehat ingin konsultasikan dengan Dr. Marbindo. Dan saat ini Dr. Marbindo juga melayani telemedicine ya, Dok ya, untuk Ya, Senin sampai siap. Sabtu dengan perjanjian. Untuk info lengkapnya bisa menghubungi di operator kami di 0271 712077 atau melalui WA juga bisa di 081 5671 7076. Jangan lupa untuk tanya-tanya dulu, boleh untuk berkonsultasi. Kalau misalnya takut datang ke Pantiwaluyo bisa melalui telemedicine dulu. Baik, begitu untuk sesi kita prognosa di pagi hari ini. Terima kasih Sobat Sehat yang telah beratensi bersama kami menyimak tayangan saat pagi yang menarik ini tentang patah tulang ini, dan kami mengundang Sobat Sehat untuk bisa mampir ke IGTV kita dan jangan lupa untuk memfollow di YouTube channel kita di @rspantiwaluyo, dan jangan lupa untuk like setiap konten dan melakukan di share ke semua yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe. Kita sampai jumpa di program prognosa berikutnya. Saya Yansti pamit. Sampai jumpa.